Shalom, selamat pagi. Apa kabar saudara di saat ini? Saya berharap semuanya berada dalam keadaan sehat dan dapat menikmati kehidupan ini dengan penuh sukacita. Luar biasa kasih Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan tidak hanya memberi hari yang baru untuk kita nikmati, tapi juga Ia selalu menyediakan berkat-berkat yang baru juga untuk kita nikmati dalam kehidupan ini. Karena itu, menjalani kehidupan ini dengan semua berkat Tuhan yang telah disiapkan untuk kita, saya mengajak kita untuk mendasari kehidupan ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami terus bersyukur dan memuji-Mu Tuhan, karena Dikau sungguh baik dalam hidup kami. Hari baru dan segala berkat yang baru telah Dikau siapkan untuk kami. Kami hendak menjalani dan mengisi kehidupan ini dalam segala kebaikan-Mu. Kami membutuhkan Dikau, kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu terangilah hati dan hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan roh-Mu, dengan hikmat-Mu, supaya kami memahami kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan di saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini, saya memilih dari 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Sekali lagi, 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7. Karena itu pembacaan Alkitab untuk kita sebagai berikut bunyinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Yesus Kristus firman yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pernahkah saudara membaca suatu tata tertib? Ya, di mana saja, entah itu di sekolah, di kampus, di tempat kerja, pada satu kegiatan, dan sebagainya. Umumnya pasti pernah. Tujuan dari suatu tata tertib, entah di suatu tempat ataukah pada suatu kegiatan, intinya adalah untuk menghadirkan ketertiban. Karena itu, pernahkah juga saudara berpikir bahwa hidup tertib adalah bagian dari iman? Pada pembacaan Alkitab di saat ini, Alkitab menuliskan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, yang pertama, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ketakutan bukan datangnya atau bukan berasal dari Allah. Ketakutan dapat melenyapkan ketenangan dan sukacita, sehingga menghadirkan kecemasan dan kekhawatiran. Kalau saudara dalam menjalani hidup ini sering sekali khawatir atau suka khawatir, sedikit cemas, sebenarnya telah memberitahu kepada saudara bahwa saudara sedang ada dalam tanda-tanda hidup yang diwarnai dengan ketakutan.
Ketakutan juga dapat merenggangkan relasi manusia dengan sesamanya. Sehingga seringkali dalam kehidupan ini diwarnai dengan kecurigaan dan kedengkian. Ketakutan juga dapat melenyapkan kekuatan, sehingga kita terjebak dalam pikiran-pikiran kita, tidak bisa, tidak mampu, kecil, dan sebagainya. Padahal Alkitab menegaskan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Karena itu, tinggalkanlah sikap hidup atau pikiran-pikiran yang membawa kita terjebak dalam ketakutan. Sebagai orang beriman, kalau Alkitab menegaskan Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, maka sebenarnya kita diberi kesanggupan, kemampuan untuk selalu optimis dalam memandang dan menjalani kehidupan ini. Kita diberi kemampuan untuk tidak terpengaruh dengan semua kesulitan dan keadaan hidup ini. Sebab Allah tidak memberi kepada kita roh ketakutan. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita juga menuliskan Allah memberi kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sama dengan Alkitab mau memberitahu kepada kita, sebenarnya sebagai orang percaya, saudara dan saya pasti mampu, pasti bisa untuk menjalani dan menghadapi hidup ini. Mengapa? Sebab pada diri kita, pada diri setiap orang percaya, dialirkan, dipenuhi, diberikan, diisi dengan kekuatan ilahi, kekuatan Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi kita diberi kemampuan untuk menghadapi dan menjalani semua keadaan hidup. Ini bukan soal angkuh, sombong, soal mengandalkan diri, bukan soal itu. Tapi ini soalnya adalah bagaimana kita mengimani, kita meyakini bahwa pada diri setiap orang percaya, pada diri dan hidup saudara dan saya, diberikan kekuatan dari ilahi, kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang ilahi, kekuatan yang ekstra, kekuatan yang super untuk menjalani semua keadaan hidup. Karena itu mengapa saya mengatakan seharusnya kita optimis untuk memandang hidup ini dan menjalani kehidupan ini. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan dalam diri dan hidup saudara dan saya di tengah hidup ini. Karena itu buanglah dari diri kita kebiasaan, sikap hidup yang selalu mengeluh. Pikiran-pikiran yang membuat kita selalu merasa sulit, tidak bisa untuk berkembang, untuk maju, untuk berubah dalam kehidupan ini. Sebab Allah memberi kepada kita sekali lagi roh yang membangkitkan kekuatan pada diri dan hidup kita sebagai orang percaya. Hiduplah senantiasa di dalam kekuatan Tuhan supaya kita kuat dan mampu untuk menjalani hidup ini. Di luar kekuatan Tuhan, kita pasti tidak berdaya. Ketika kita mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain di luar kekuatan ilahi dari Tuhan, jangan lupa saudara, kekuatan yang lain di luar kekuatan Tuhan itu fana, terbatas adanya. Karena itu andalkanlah kekuatan ilahi, kekuatan dari Tuhan yang telah dianugerahkannya bagi hidup saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Allah juga memberi kepada saudara dan saya kekuatan yang membangkitkan kasih. Sama dengan mau memberitahu kepada kita, pada diri dan kehidupan saudara dan saya setiap orang percaya,
Allah telah menaruh kasih-Nya pada kehidupan kita. Supaya kita juga dapat menyatakan membagi kasih Allah itu dalam hidup ini. Dan ketika kita berbicara tentang kasih, sederhana saja saudara, hidup ini perlu dan selalu harus diwarnai dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama dalam hidup tiap hari. Adalah omong kosong saudara, jika saudara mengatakan saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati dalam hidup saudara, tapi saudara sulit atau tidak bisa untuk menerima dan mengasihi hidup bersama orang lain dalam kehidupan ini. Padahal Alkitab memberitahu kepada kita, Allah memberi kepada kita roh yang membangkitkan kasih dalam hidup ini. Kasih Allah adalah kasih yang tanpa batas, kasih yang terus-menerus, kasih yang rela berkorban, kasih yang mengampuni, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika kita mengimani, kita meyakini bahwa pada diri kita sebagai orang percaya diberikan roh yang membangkitkan kasih, maka seharusnya dalam hidup tiap hari kita pun menyatakan kasih Allah itu. Kasih yang tidak mementingkan diri, kasih yang mau mengampuni, kasih yang juga mau berkorban, kasih yang terus-menerus dinyatakan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, pembacaan kita juga menuliskan bahwa Allah memberikan roh yang membangkitkan ketertiban. Ini memberitahu kepada kita bahwa Allah kita bukanlah Allah yang menghendaki kekacauan. Allah kita adalah Allah yang memberikan kepada manusia roh yang selalu membangkitkan ketertiban. Dalam hidup setiap hari, biasanya kita tertib kalau ada yang mengawasi atau juga ada sanksi yang berat ketika kita tidak hidup tertib. Seharusnya tidak seperti itu, saudara. Di dalam iman, kita perlu untuk hidup tertib dan selalu hidup tertib. Sebab di dalam iman kita meyakini ada Tuhan yang selalu melihat dan menilai segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan, kita katakan dalam semua hidup kita. Ketika kita selalu meyakini bahwa ada Tuhan yang melihat, yang menilai segala sesuatu dalam seluruh hidup kita, maka pasti kita akan menjalani hidup ini dan melakukan segala sesuatu dengan tertib seperti yang Kristus kehendaki dalam hidup kita. Lawan dari hidup tertib adalah hidup seenaknya, hidup sesukanya, hidup semaunya dalam kehidupan ini. Hidup yang seenaknya, sesukanya, semaunya dalam hidup ini pasti akan menimbulkan banyak masalah, baik bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain. Orang yang suka hidup seenaknya, suka hidup semaunya, suka hidup sesuka-sukanya, biasanya sulit untuk diatur. Tapi juga sukanya selalu marah dan menyalahkan orang lain serta menyalahkan keadaan di sekitarnya. Orang yang tidak tertib hidupnya biasanya malas, tidak suka untuk bekerja keras, tetapi sukanya hanya selalu menuntut. Tidak disiplin, suka mencampuri urusan orang lain, tapi juga senang menghadirkan kekacauan. Ini tanda-tanda bahwa orang tersebut tidak hidup atau tidak menghadirkan kuasa roh Tuhan yang ada pada diri dan hidupnya. Karena itu, mari kita membiasakan diri dan hidup kita untuk selalu mau hidup tertib dalam segala hal, supaya kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, tapi juga selalu memotivasi orang lain
untuk mau hidup tertib dalam hidup ini. Saudara, ini bukan soal bisa atau tidak bisa, tapi kuncinya adalah mau atau tidak mau. Sebab Alkitab memberitahu kepada kita bahwa Allah memberikan roh-Nya kepada kita. Dan roh Tuhan yang ada pada kita adalah roh Tuhan yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kalau sejak kemarin, hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan merayakan hari Pentakosta, hari turunnya kuasa Roh Kudus pada diri dan hidup setiap orang percaya. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang menganugerahkan roh-Nya kepada kita, bukankah seharusnya kita menunjukkan dalam diri dan hidup kita ada roh Tuhan? Karena itu kita mau selalu untuk hidup tertib, menyatakan kasih Tuhan bagi orang lain dalam hidup ini, serta selalu memandang dan menjalani hidup ini dalam sebuah kepastian, sebab roh Tuhan memberi kekuatan, kesanggupan kepada kita untuk menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Selamat merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami telah menerima firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Dikau tidak hanya menganugerahkan kehidupan untuk kami, tapi juga Dikau memberi roh-Mu kepada setiap kami yang percaya dan beriman kepadamu. Dalam kekuatan roh-Mu itu, mampukanlah kami untuk menunjukkan dalam tindakan-tindakan yang nyata bahwa roh-Mu ada pada kami, sehingga kami mau hidup dengan senantiasa memandang kehidupan ini dalam sebuah kepastian dan pengharapan iman, tapi juga mewarnai hidup ini dengan membagi kasih-Mu, menyatakan kasih-Mu, bahkan hidup dalam ketertiban sebagai tanda syukur untuk roh-Mu yang Dikau anugerahkan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sangat luar biasa bagi hidup kami. Kami taruh seluruh hidup kami dalam pimpinan dan pertolongan-Mu, sebab di dalam kekuatan kuasa roh-Mu kami mau menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, demikian jumpa kita lewat acara Renungan Pagi di saat ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan ini dengan kekuatan kuasa roh Tuhan. Yakinlah bahwa kekuatan kuasa Tuhan memampukan saudara dan saya untuk kuat menghadapi semua kenyataan hidup. Shalom, Tuhan memberkati saudara.